Shalom, sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kamu berada di titik di mana masalah terasa terlalu besar untuk kamu hadapi sendiri? Bukan karena kamu tidak berusaha, bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena yang kamu hadapi memang terasa jauh lebih besar dari dirimu. Dan di saat seperti itu, hati mulai bertanya, siapa yang sebenarnya bisa aku andalkan? Dan mungkin justru di titik seperti itulah kita perlu berhenti sejenak dan membawa semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Tenangkan hati kami, buka pikiran kami, dan tuntun kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di tengah hidup yang berjalan begitu cepat, ada momen ketika kita berhenti sejenak dan sadar tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ada masalah yang datang tanpa permisi, beban yang tidak kita undang, tetapi tetap harus kita pikul, dan ketakutan yang diam-diam tumbuh dalam hati. Dan di titik itu, kita mulai bertanya lagi, apakah aku sanggup melewati ini? Hari ini, kita belajar dari firman Tuhan dalam 2 Tawarik 32 ayat 8 yang berkata, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ini sebuah kisah yang terjadi di tengah situasi yang sangat menegangkan. Pada masa itu, umat Tuhan sedang menghadapi ancaman besar. Sebuah kekuatan militer yang jauh lebih kuat, lebih besar, dan sudah menaklukkan banyak bangsa. Secara manusia, situasinya tidak seimbang. Di satu sisi, ada kekuatan besar yang menekan. Di sisi lain, ada manusia yang terbatas. Di tengah keadaan itu, berdirilah seorang raja bernama Hizkia. Ia melihat ketakutan di wajah rakyatnya. Ia tahu tekanan yang mereka rasakan. Ia tahu secara logika mereka hampir tidak punya peluang. Namun, Hizkia tidak membiarkan ketakutan itu menjadi akhir cerita. Ia berkata bahwa bersama musuh hanya ada lengan manusia, tetapi bersama mereka ada Tuhan yang berperang bagi mereka. Mari kita perhatikan ini. Hizkia tidak menyangkal bahwa musuh itu kuat, tetapi ia mengingatkan bahwa Tuhan jauh lebih kuat. Seringkali masalah kita bukan karena kita tidak punya iman, tetapi karena kita terlalu lama menatap masalah itu sendiri. Kita melihat besarnya tantangan. Kita menghitung keterbatasan kita. Kita membandingkan kekuatan kita dengan tekanan yang ada. Dan tanpa sadar, hati kita mulai berkata, ini terlalu besar untukku. Padahal firman Tuhan mengajak kita menggeser pandangan itu, bukan dari masalah ke diri kita, tetapi dari masalah ke Tuhan.
Lengan manusia melambangkan segala keterbatasan kita, kekuatan kita, rencana kita, bahkan orang yang kita andalkan. Semua itu baik, tapi tetap terbatas. Namun, Tuhan tidak terbatas. Ada satu titik di mana manusia berkata tidak bisa, tetapi Tuhan tidak pernah sampai di titik itu. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Seperti seorang anak kecil yang berjalan di tempat gelap bersama ayahnya. Angin bertiup, suasana menakutkan, gelap tidak berubah, tapi anak itu tidak lari. Kenapa? Karena tangannya digenggam oleh ayahnya. Situasinya tidak berubah, tapi rasa aman itu ada. Mungkin hidup kita hari ini seperti itu. Tidak semua hal menjadi mudah. Tidak semua masalah langsung hilang. Tapi satu hal tidak berubah. Kita tidak berjalan sendirian. Ketika Hizkia berbicara kepada rakyatnya, ia tidak menjanjikan bahwa musuh akan langsung hilang. Ia tidak berkata bahwa mereka tidak akan menghadapi kesulitan. Ia hanya mengingatkan satu hal, Tuhan ada di pihak mereka, dan itu cukup. Hari ini, mungkin musuh kita bukan pasukan perang. Mungkin itu adalah kekhawatiran tentang masa depan, tekanan ekonomi, hubungan yang retak, atau pergumulan batin yang tidak orang lain ketahui. Apapun itu nyata. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Yang bersama kita, yaitu Tuhan, jauh lebih besar daripada yang melawan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi air mata atau kesulitan. Tetapi tidak ada kekuatan apapun yang lebih besar daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menghadapi pergumulan sendirian. Tuhan yang memegang hidup kita jauh lebih besar daripada apapun yang menekan kita hari ini. Pertanyaannya bukan lagi seberapa besar masalahku, tetapi seberapa besar aku percaya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tetapi tentang kepada siapa kita bersandar. Kemenangan orang percaya bukan berasal dari kekuatan dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Dan mungkin hari ini, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami semuanya. Dia hanya mengundang kita untuk percaya. Percaya bahwa di tengah ketidakpastian, Dia tetap ada. Di tengah kelemahan, Dia tetap kuat. Dan di tengah pertempuran hidup, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena keamanan hidup kita tidak bergantung pada situasi yang tenang, melainkan pada siapa yang menyertai kita di tengah situasi itu. Jadi, ketika kita merasa tidak sanggup, mari kita ingat, kalau kita memang terbatas, tetapi kita tidak sendirian. Karena Tuhan yang menyertai kita tidak pernah kalah. Hari ini, mari kita datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan
setiap kekhawatiran dan pergumulan kita kepadanya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Saat kami lemah, kuatkan kami. Saat kami takut, teguhkan iman kami. Saat kami ragu, tuntun kami kembali percaya kepadamu. Kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dan sertai setiap langkah kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang lebih percaya dan lebih tenang di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah, bersama kita bukan hanya kekuatan manusia, tetapi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika ada bagian dari renungan ini yang berbicara dalam hidupmu, mari tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kesaksianmu bisa menguatkan orang lain juga. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.